Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayat. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Ketua Takmir dan seluruh jajarannya, yang sama-sama kita hormati para guru, para ustadz, tokoh masyarakat, para hadirin, ibu bapak, jemaah setia sholat isya dan taraweh. Kayaknya kita ini adalah penghuni yang terakhir. Kalau jadi dalam judul ya, penghuni yang terakhir. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan segala irodah dan inayahnya kita masih diberikan kekuatan, waktu, kemauan melawan malas. Semua adalah atas ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sama-sama sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inilah enaknya dapat jadwal terakhir, tinggal menyimpulkan, kan gitu ya. Ketika saya ditanya oleh Ustadz Jalu, apa katanya temanya, saya pikir oh ya, pemilik perubahan. Kalau kemarin ada koalisi perubahan, ini pemilik perubahan, ya kan? Kenapa saya katakan tema begitu? Coba lihat, dari awal Ramadan sampai yang kemarin 27, semua disuruh apa kita? Disuruh berubah, iya kan? Apakah temanya tentang medsos? Jangan main-main dengan medsos yang tidak baik, harus selalu yang baik. Perubahan bukan? Perubahan. Apakah itu harus banyak sodakoh dan jariah? Apakah itu perubahan atau bukan? Perubahan. Kemudian ayat yang pertama dari awal mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukankah endingnya tatakun itu perubahan? Perubahan. Lalu pertanyaannya, siapa yang bisa merubah diri kita sendiri? Pertanyakan itu. Apakah dari yang 27 kemarin itu kita akan benar-benar berubah, atau akan seperti puasanya ular yang kata kemarin Ustadz Isanuddin kalau nggak salah ya, yang ceramahnya? Karena ular berubahnya puasanya hanya untuk berubah apa? Berubah kulit. Tetapi ketika kulitnya sudah berubah, ya tetap ular, matok-matok. Ngasih apa tuh? Bapak Ibu yang saya hormati, konsekuensi dari itu ada dua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, karena ini 7 menit ya. Kultum itu sebenarnya yang maunya saya yang lebih lagi kulkas. Kulkas itu kuliah ringkas, lebih tidak 7 menit lagi. Kulkas, kuliah ringkas. Yang pertama, Al-Quran kalau kita baca dalam literatur isi 2/3 itu tentang mengkaji sejarah. Lihat Bapak Ibu, baca dan kita sama-sama saksikan. Ada kisah Nabi siapa? Dari Nabi Adam ada, Nabi Ibrahim,
Nabi siapa? Nabi Yusuf, bahkan ada suratnya Yusuf. Nabi Yunus, ada suratnya Yunus. Jadi 2/3 itu adalah sejarah. Dalam kesempatan ini, dengan tema pemilik perubahan itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu, ada 2 contoh perubahan di mana kita akan mencontoh itu. Yang pertama, kisah sahabat Sa'labah namanya. Pasti semua orang sudah kenal di sini, ya kan? Kenal apa enggak? Kenal dari bacaan. Sa'labah itu adalah orang tidak punya. Sehingga ketika kita sudah sholat, dia pulang, ya kan gitu ya? Pulang. Lalu lama-lama Rasulullah, kok Sa'labah setiap habis sholat pulang? Tanya sama sahabatnya, kenapa Sa'labah? Ditanya sama sahabat-sahabat yang lain, kenapa Sa'labah? Aku harus pulang karena harus gantian sarung. Kalau engkau nggak pulang, istriku telanjang, dalam tanda kutip, bukan telanjang yang konotasi apa namanya, negatif. Bergantian. Akhirnya Sa'labah memberanikan diri, ya Rasulullah, kalau gitu aku minta didoakan agar aku menjadi orang kaya. Rasulullah mengatakan jangan, kalau nanti kau tidak kuat. Beberapa kali akhirnya Rasulullah mendoakan agar Sa'labah menjadi orang berkemampuan, dan bukan hanya didoakan oleh Rasulullah, tapi dikasih sepasang domba. Dengan doa Rasulullah itu kayak apa? Peternak kambingnya itu kayak apa? Beranaknya banyak sekali. Beranak lagi. Akhirnya Sa'labah itu keteteran. Kemudian tidak ada waktu lagi untuk ke masjid. Ini perubahan bukan? Waktu dia tidak punya apa-apa, sangat taat sama Allah. Ketika punya apa-apa, dia menjadi lalai. Bahkan Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk meminta zakatnya, dia tidak mau. Sehingga suatu saat akhirnya turun surat ayat 75 sama 76 dalam At-Taubah. Ada orang yang tidak diterima zakatnya. Itu tentang asbabun nuzulnya adalah tentang Sa'labah. Akhirnya dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah mau zakat, nggak diterima. Ketika Rasulullah sudah meninggal, dia juga mau zakat kepada Abu Bakar. Mana mungkin wahai Sa'labah aku menerima zakatmu, Rasulullah saja tidak mau. Kemudian Abu Bakar meninggal, dia ketemu siapa selanjutnya? Khalifah siapa? Umar juga mengatakan aku tidak mau, wong Rasulullah aja nggak mau, Abu Bakarnya nggak mau. Umar bin Khattab meninggal, kemudian datang ke Utsman, dia datang, aku khalifah yang ketiga, mana mungkin, wong Rasulullah khalifah ke-1, khalifah kedua juga nggak mau. Hingga Sa'labah itu meninggal, tidak diterima zakatnya. Ini adalah contoh perubahan yang tidak harus kita ikuti. Yang kedua, ada contoh perubahan yang baik, dari baik sampai baik lagi. Kita sering juga, mungkin kita Bapak Ibu membaca dari postingan orang, itu ada di zaman siapa? Nabi Musa. Ada pasangan suami istri yang juga kekurangan, istilahnya sering cekcok akibat ekonomi. Kalau di pengadilan agama Pak, kalau orang mau bercerai gara-gara ini, penyebabnya masalah ekonomi. Lama-lama mereka berunding sama suami istri, wahai suamiku, apakah kita beginian terus? Sama dengan itu, apakah kita tidak bisa minta doa sama Nabi Musa agar kita dipunyai kemampuan? Akhirnya dengan memberanikan diri, pasangan suami istri datang kepada Nabi Musa, wahai Nabiullah,
Aku doakan agar aku menjadi orang berkemampuan. Sama dengan kamu nanti nggak kuat, insya Allah. Akhirnya Nabi Musa berdoa dan bermimpi, doain dan dia berikan doanya, tapi dikasih batas cuman setahun. Akhirnya orang ini, pasangan suami istri, mempunyai kekayaan, terus bertambahnya tidak seperti Sa'labah. Zakat dikeluarin, sedekah banyak, membantu orang. Kata suami istri, kata Allah, kata Nabi Musa, kita dikasih jatah cuma setahun. Makanya tadi, ya, kita cuma setahun kasihnya, jangan main-main. Jangan seperti kalau kita dulu membaca ya atau mendengar di TV itu beberapa tahun yang lalu. Di mana tuh, daerah mana tuh? Ada orang yang mendapat gusuran, kemudian membeli mobil ya. Iya ya, banyak-banyak ya. Ada yang rusak mobilnya, ada ini. Jadi nanti setelah kita baca, kita harus di mana nih? Apakah seperti yang tadi apa sudah ini? Ternyata sudah setahun lewat. Nabi Musa bingung. Ya Allah, pasangan suami istri kan kau setahun dikasihnya. Kan Allah tidak pernah ingkar janji ya? Pernah ingkar janji nggak? Enggak. Karena Allah mau tuh. Kenapa? Coba kau perhatikan pasangan suami istri itu. Apa yang dia buat? Ternyata dia buka semua pintu-pintu itu. Pintu kiri, pintu kanan, pintu selatan, pintu utara, semua dibuka jalan-jalannya. Artinya apa? Tidak kayak Sa'labah tadi. Dibuka, zakat dikeluarin, sedekah. Ternyata bisa dirubah oleh Allah yang tadinya setahun menjadi terus-terusan. Ini orang baik dikasih kekayaan oleh Allah tetap menjadi lebih baik. Kalau Sa'labah tadi yang tadinya orang kekurangan diberi kekayaan menjadi kaya raya, lupa, kata orang sekarang lupa daratan ya, lupa daratan. Nah, maka dengan demikian sudah. Dengan demikian, apa yang mau kita rubah setelah Ramadan ini? Contohnya, apakah kita, kalau kemarin saya di musola Al-Ihsas menyampaikan bahwa kita harus punya amalan yang istimewa, ya kan? Kan ada kisah 3 orang itu ya. Ada satu baik sama ibu bapaknya, yang kedua dia mau melakukan sesuatu dengan perempuan yang sudah siap-siap dilakukan tapi dia ingat sama Allah tidak jadi. Yang ketiga, gaji orang lain, gaji orang pegawainya yang resign, kemudian dibelikan domba menjadi domba yang banyak, dikasihkan saja. Kita punya istimewa, Bapak Ibu. Yang kita bisa lakukan selanjutnya setelah Ramadan ini kan berubah. Siapa yang bisa merubah? Tadi seperti Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita yang bisa merubah itu. Diri kita yang bisa merubah semua yang harus menjadi baik, yang harus menjadi tidak baik menjadi baik. Di sini umpamanya kita bisa teruskan nanti. Kan biasanya kita nih kalau tahu nih Ramadan kenapa sering ke masjid? Karena apa? Kita itu pahalanya lebih banyak katanya ya. Lebih dari yang kemarin. Betul. Dan itu bagus dan semuanya memang itu sudah disabdakan Rasulullah. Sebenarnya ada lagi juga, boleh kita melanjutkan nanti di sini. Para pengurus takbir itu sudah memberikan fasilitas yang istimewa pada kita semua. Ada namanya coffee morning.
Ya, kopi morning itu dari sholat subuh berjamaah, kemudian kita berzikir, bertaklim, keluar setelah syuruk ya, Pak Ustaz ya. Syuruk namanya itu, waktu syuruk. Lihat, saya ingin ajak sama Bapak Ibu semua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholat qadata fi jama'ati summa qad ayadkurullah hatta tatlu'a samsu summa sholat raqataini kanat lahu ka ajrin hajatin wa umrotin tama. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian berdiri dan berzikir sampai datang waktu terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, sama dengan pergi haji atau melakukan haji dan umroh sempurna. Mohon maaf, bagi kita umpamanya kuota 25 juta aja belum, umpamanya nih, ya kan? Kita belum booking tuh, karena haji sekarang itu di Bogor ini kalau nggak salah 10 tahun ya. Berapa? 20 tahun. Bogor ini 20 tahun. Berarti kalau kita baru daftar besok, itu 10 tahun yang akan datang baru bisa pergi haji. Berarti kalau 10 tahun berapa besok? Sini tahun berapa? 2025. Berarti 2015 ya? Hah? 2045. 2045 nanti. 2045. Tapi tadi katakan Rasulullah, kalau ini sabda Rasulullah, benar apa enggak? Benar. Lihatin. Kalau kita sholat subuh di sini, di masjid, bukan di rumah, bukan, karena hadisnya di masjid. Kemudian diam sampai waktu syuruk, kemudian sholat berjamaah. Sekarang kan nih, nanti nih, besok bisa juga, ya kan? Sambil baca Quran. Itu kebaikannya, itu nilainya sama dengan pergi haji dan umroh. Kalau sekarang ini pergi haji Pak, yang kemarin sudah diputuskan sama DPR dan kementerian itu 90 juta, berapa tuh? 96 juta ya. Jadi kalau kita 25 itu booking kursi, ditambah sekitar 25 juta. Karena yang selainnya sehingga sampai 90 jutaan itu 100 juta lah. Itu adalah nilai manfaat dari yang kita berikan, umpamanya nabung 10 tahun itu yang akan datang. Sisanya. Jadi kita mah 25 juta tambah 20 juta berapa tuh? 50 ya? Sekitar 50 atau 60 juta. Sisanya 50 juta lagi nilai manfaat tadi. Itu. Ini liatin. Bisakah kita ikut? Setelah sholat itu, para donatur sudah menyiapkan apa tuh? Sarapan pagi. Enak gak? Enak. Sudah dapat haji, dapat umroh, dan makan pagi. Sudah, kita mah tidak perlu bawa apa-apa, karena sudah disiapkan sama pengurus takmir. Ustadznya sudah disiapkan, yang fasilitasnya sudah disiapkan, tinggal siap merubah kita namanya. Yang terakhir, untuk menambah ini, kadang-kadang kita sudah mengatakan kan gini, Anda kalau ketemu orang bagaimana, sehat, tapi kantong tidak sehat. Gitu ya kebanyakan ya. Saya sering ketika memediasi orang ini, Bapak Ibu, menanyakan, Anda pernah memikirkan nggak di diri kita masing-masing? Saya suka tanya, kuping, ini kuping ya, ini daun kupingnya, fungsi kupingnya tidak ada masalah. Ada yang mau membeli daun kuping 1 triliun, Anda mau jual? Tidak, kan Anda pakai kerudung. Kalau perempuan nih Pak, nggak kelihatan, nggak.
kaya atau enggak? Sebenarnya kita kaya enggak sama Allah? Kalau saya tanya sama bapak ibu juga, umpamanya ada yang mau enggak jual kupingnya 1 triliun? Tapi saya biasanya nanya itu sama orang yang ganteng, karena kalau mohon maaf yang ganteng mah takut mau. Takut mau. Ya, kita ini sudah berikan semua, lihatin. Saya tanya, nggak ada yang mau. Ini 1 triliun, banyak nggak uang 1 triliun? Tapi nilai daun kuping sebelah saja, padahal masih bisa ingat, tidak akan ada yang menjual. Maha besar Allah, Allah maha kaya sudah. Bapak ibu yang saya hormati, demikian. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mau dan ingin memperbaiki ke depan, sehingga la'allakum tatakun itu benar-benar, karena ternyata la'allakum tatakun itu adalah tingkatan yang kelima Bapak Ibu. Sebab yang pertama adalah sebelum la'allakum, sebelum menjadi orang takwa itu adalah menjadi orang muslim. Muslim itu sudah bersahadat tapi sholatnya belum, hajinya belum. Yang kedua mukmin, syahadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah pergi haji. Yang ketiga adalah muhsin. Kita udah tadi, yang tadi sudah, tapi beribadahnya masih mengharapkan pahala, masih mengharapkan pujian. Yang keempat adalah muhsin. Kita berbuat hanya mengharapkan sama Allah, kita berbuat soleh. Yang terakhir, la'allakum tatakun itu adalah kita tidak lagi melihat apa-apa tapi mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang keluar menjadi orang yang bertakwa seperti yang diterangkan oleh ayat 183 Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan ini menjadi orang-orang la'allakum tatakun dan menjadi orang yang berubah, menjadi yang berubah dari kebaikan seperti dicontohkan oleh umatnya Nabi Musa tadi. Mohon maaf bila ada kekurangan, bila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.